Di video kali ini kita masih bahas terkait dengan investment. Nah, kalau di debt investment, kita kan kenal dua kategori sekuritas, yaitu trading sama held for collection. Kalau yang trading kan udah kita bahas di video sebelumnya. Terus untuk yang held for collection ini adalah sekuritas yang di-keep atau disimpan dulu sampai nanti akhirnya jatuh tempo. Terus dilaporkan at amortized cost. Nah, yang bakal kita pelajarin adalah debt investment at amortized cost. Di sini diilustrasikan Robinson membeli 100.000 dari 8% obligasi Evermaster pada tanggal 1 Januari 2019 dibayar dengan harga diskon senilai 92.278. Nah, jadi yang 100.000 ini adalah nominal bondnya. Nominalnya atau nilai bonds pas jatuh tempo nanti. Terus yang 8% ini adalah kontrak rate. Terus harga perolehannya yaitu 92.278. Obligasi tersebut jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan imbal hasil 10%. 10% berarti market rate-nya ya. Nah, dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, berarti ini semi-annually. Robinson mencatat investasi sebagai berikut, berarti kita catat ada penambahan debt investment, berarti debt investment kita di debit sebesar harga perolehan yang kita catatkan 92.278 on cash 92.278. Nah, ini ada tabel amortisasi karena tadi diterbitkannya kan at diskon nih, berarti ini tabel dari diskon amortisasi. Kita udah pelajarin dulu pas bonus payable. Nah, diingat-ingat lagi ya teman-teman. Nah, lalu kan tadi bunganya itu bakal dibayarkan di 1 Juli dan 1 Januari. Di 1 Juli 2019 berarti kita kan mendapat bunga. Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga semesteran di 1 Juli 2019 sebagai berikut. Berarti cash kita bertambah, cash receive-nya kan 4.000 nih. Cash kita bertambah 4.000. Terus debt investment kita juga bertambah karena kan bond diskon amortisasi. Jadi ditambah 614 on interest revenue. Nah, sebesar 4.614. Di sini di 31 Desember 2019 kita mengakui bunga terutang. Nah, sebenarnya kita kan dapat bunganya secara cash itu di 1 Januari 2020. Tapi kita tutup buku di 31 Desember 2019. Nah, kita harus akuin dulu bunga yang bakal kita dapatin di 1 Januari 2020. Kita baru mengakui aja, belum mendapatkan bunganya secara cash. Jadi, kita anggapnya itu interest receivable dulu. Jadi jurnalnya interest receivable 4.000, terus ada debt investment bertambah 645 on interest revenue sebesar 4.645. Nah, berarti pas ngejurnal di 1 Januari 2020 itu kan kita udah dapat cash. Kalau udah dapat cash di 1 Januari 2020 berarti interest receivable atau piutang bunga kita kan bakal berkurang, berarti cash. Nah, aku tulis aja sini di 1 Januari 2020. Jadi kita kan bakal dapat cash sebesar 4.000. Nah, yang dikredit adalah interest receivable. Sebesar 4.000. Karena kan
interest receivable-nya ini udah dibayarkan secara cash. Jadi interest receivable-nya berkurang di kredit. Di Statement of Financial Position 31 Desember 2019, kita kan melaporkan debt investment kita, yaitu sebesar 93.537, yaitu carrying amount-nya yang udah diamortisasi. Nah, di sini setelah amortisasi. Lalu ada interest receivable sebesar 4.000. Terus interest revenue yang 4614 ini dari interest revenue 1 Juli 2019 sama yang 4645 ini interest revenue yang udah kita akuin di 31 Desember 2019. Nah, lalu Robinson menjual investasinya tanggal 1 November 2021 pada kurs 99.3/4 ditambah sama bunga terutang. Nah, untuk mencatat amortisasi diskonnya, nah sebelum kita menjurnal penjualan dari investasi kita harus jurnal dulu amortisasi diskonnya. Amortisasi diskon dari 1 Juli 2021 sampai dengan 1 November 2021. Caranya nyari itu 783, yaitu di sini. Dikali 4/6. Kenapa sih 4/6? Karena 4 itu didapat dari 1 Juli sampai dengan 1 November. Nah, itu kan Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Berarti 4/6. 6 itu dari, karena kan semi annually, berarti per semester, per 6 bulan. Gitu. Sama dengan 522. Kenapa 783 yang kita pakai? Karena kalau yang udah aku highlight kuning ini, data yang aku highlight kuning ini, itu tuh mencakup amortisasi dari setelah tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022. Berarti kan yang 1 November 2021 masuknya ke sini, ke yang aku udah highlight kuning. Nah, untuk jurnalnya yaitu debt investment on interest revenue sebesar 522. Lalu tadi udah dibilang kita menjualnya dengan kurs 99.3/4. Berarti caranya nyari harga jualnya 99.3/4% kita kalikan dengan 100.000, yaitu nominal dari bonds-nya. Sama dengan 99.750. Kita cari lagi book value of bond pada tanggal 1 November 2021. Nah, nilai investasi kita yang at amortized cost yang udah diamortisasi pada tanggal 1 Juli 2021 adalah 95.671 kan. Lalu ditambah sama diskon amortisasi di periode 1 Juli 2021 sampai dengan 1 November 2021, yaitu 522. Kita jumlahin dapatnya 96.193. Nah, book value kita 96193, terus kita jual dengan harga 99.750. Berarti kita gain dong. Kita gain sebesar 3.557. Nah, tadi di sini kan dibilangin ditambah sama bunga terutang. Jadi kita cari dulu bunga terutangnya. Kan seharusnya kita itu mendapatkan bunga secara cash di 1 Januari 2022. Nah, tapi kita udah jual investasi kita di 1 November nih. Berarti kalau di 1 Juli sampai dengan 1 Januari, kita kan bakal mendapatkan cash atau bunga itu, cash dari bunga itu 4.000 kan, 4.000. Tapi berarti kalau dari 1 Juli ke 1 November itu 4/6 dikali sama 4.000. Kenapa 4/6? Karena kan baru 4 bulan dari 1 Juli ke 1 November, sama dengan 2.667. Jadi untuk jurnalnya kita
bakal mendapatkan cash sebesar 99750, yaitu harga jualnya ditambah sama bunga terutangnya, yaitu 2.667, sama dengan 102.417. Nah, ini interest revenue-nya berarti 2.667. Nah, yang 2.667 ini kan bakal ditanggung sama perusahaan yang membeli investasi kita, gitu. Berarti debt investment-nya bakal berkurang sebesar book value-nya yaitu 96.193 dan ada gain on sale of investment sebesar 3.557. Kalau gain itu udah pasti di kredit. Oke, sekian dulu. Semoga kalian paham. Terima kasih.